Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandinda Lestari, NPM 1091, Fakultas Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja praktik saya selama 1 bulan yang berjudul Evaluasi Kinerja Karyawan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang. Yang pertama adalah latar belakang. Penerapan evaluasi kinerja pegawai dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karawang. Adapun data yang dipergunakan sebagai panduan evaluasi kinerja karyawan diperoleh melalui komunikasi verbal, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diberikan oleh instansi tersebut. Evaluasi kinerja merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek pekerjaan yang berpengaruh pada instansi organisasi perusahaan. Proses evaluasi kinerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi manajemen sumber daya manusia di dalamnya. Jika tidak berjalan dengan baik, maka hal ini akan menghalangi kinerja pegawai secara optimal terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Di sini ada gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sebagai salah satu OPD yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Karawang. Dikukuh pada tanggal 29 Desember 2016 dan pengukuhan sebagai personil pada tanggal 29 Desember 2016, operasional dimulai pada tanggal 3 Januari 2017. Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing dengan program prioritasnya adalah peningkatan peran kemudahan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan. Di sini ada logo perusahaannya. Nama perusahaannya singkatannya DP3A, tanggal berdirinya 3 Januari 2017, alamatnya Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1 Karangpawitan, Karawang Barat, Jawa Barat 4315. Di sini jenis perusahaannya di bidang jasa, saya ditempatkannya di bidang sekretariat, jumlah pegawainya 30 pegawai. Di sini ada Green Theory, pengertian manajemen menurut para ahli. Di sini ada 3, saya akan membacakan 1. Menurut Richard, manajemen adalah pencapaian saran-saran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengendalian sumber daya organisasi. Di sini ada Mineral Theory, pengertian manajemen sumber daya manusia. Di sini ada 3, menurut para ahli. Saya akan membacakan 1 saja. Menurut Rival, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Di sini ada Range Theory, pengertian evaluasi kinerja. Di sini ada 3, menurut para ahli. Saya akan membacakan 1 saja. Menurut Mangkuneraga, menyimpulkan bahwa pengukuran atau penilaian evaluasi kinerja adalah ketindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Lanjut untuk tujuan umum menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Tujuan khusus membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Untuk tugas-tugas yang saya kerjakan selama kerja praktek, di sini saya bagi 2.
tugas utama dan tugas pendukung. Untuk tugas utama, yang pertama input data yang disesuaikan atas perintah. Yang kedua, membuat surat yang akan dikirim keluar dari Dinas DP3 kepada dinas-dinas lainnya. Untuk tugas pendukungnya, menerima surat yang masuk pada bagian bidang sekretariat. Yang kedua, mengecek surat-surat keluar yang ditujukan kepada dinas-dinas terkait. Yang ketiga, mengikuti agenda yang diberikan sehingga pernah diikutsertakan dalam menghadiri rapat atau seminar. Di sini ada permasalahan. Kinerja pegawai sangatlah berperan terhadap upaya untuk pencapaian tujuan. Oleh karena itu, instansi berusaha pekerjakan mereka yang memiliki kinerja yang baik, dan sasaran yang dituju dalam penilaian kinerja yang efektif ialah cakap dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Evaluasi kinerja terhadap pegawai sangatlah efektif bila dilakukan sebagai berikut. A. Berdasarkan standar yang telah disepakati. B. Objektif pada nilai-nilai yang diberikan sesuai dengan tingkat kecapaiannya. Untuk solusi A dalam perencanaan kinerja pegawai di sini terlihat sekali dalam praktek kinerja keseharian bahwa masih ada budaya batasan antara atasan dan bawahan, sehingga dalam prakteknya terfokus pada budaya kinerja yang ada dan bukan pada profesional kerja yang dibutuhkan pada masing-masing tugas dan wewenangnya. Untuk solusi B, ketika melakukan persiapan data atau diskusi yang telah direncanakan, maka hasil yang didapatkan kurang sekali mengingatkan kurang adanya kerjasama secara menyeluruh dari instansi tersebut, dan juga waktu yang diberikan oleh pihak dalam hal terpusat pada pengumpulan data yang mesti akan, tetapi bukan berarti tidak adanya pengumpulan data dan waktu berdiskusi hanya saja dirasakan kurang maksimal. Untuk kesimpulan, evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang, sekelompok, atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu, dan merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan pada pekerja. Tujuannya evaluasi kinerja untuk menjamin pencapai sasaran dan tujuan perusahaan, dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan penyampaian supaya segera diperbaiki sehingga sasaran atau tujuannya tercapai. Hasil evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan untuk banyak kegunaan. Motivasi timbul tidak saja karena adanya unsur dalam diri, tetapi juga karena adanya simulasi dari luar. Seberapapun tingkat kemampuan yang dimiliki seorang, mereka pasti butuh motivasi. Dengan perkataan lain, potensi sumber daya manusia adalah suatu yang terbatas. Kinerja seseorang dengan demikian merupakan fungsi dan faktor kemampuan dan motivasi diri untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas yang optimal, sangat dipengaruhi oleh sebagai kemampuan seorang manajer dalam memberikan motivasi kepada semua pegawai. Untuk saran, jadi demikian secara garis besar dapat dilakukan diantaranya dalam mengadakan evaluasi kinerja pegawai pada Dinas DP3A agar lebih sistematis lagi sehingga meningkatkan kinerja sumber daya manusia, dapat melaksanakan dengan baik evaluasi kinerja, sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan tugasnya masing-masing, baik dari setelah atas, direktur, manajer, maupun setelah bawah, sehingga diperlakukan untuk peluang yang diberikan kepada para pegawai untuk mendiskusikan keinginan dan apresiasinya dalam meningkatkan kepedulian terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Hendaknya penelitian berikut ingin mengulas tentang kinerja pegawai.
memasukkan variabel bebas lainnya mempengaruhi terhadap kinerja pegawai, misalnya etos kerja, disiplin kerja, dan sebagainya. Karena berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, variabel bebas mempunyai pengaruh kurang luas terhadap kinerja pegawai. Di sini ada daftar pustakanya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata atau banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.